Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Nah, ini sekarang semua yang saya jelaskan tadi di depan itu kondisi jiwamu. Sekarang kita lihat isu per isu dari Al-Pod. Dia ini sebenarnya tulisannya banyak, termasuk tentang agama. Saya ambilkan beberapa isu dari Al-Pod tentang agama ya. Dia punya teori psikologi agama yang terkenal tentang keberagamaan ekstrinsik dan intrinsik. Jangan salah, komitmen beragama itu juga ciri-ciri orang yang kepribadiannya matang. Orang yang beragama itu orang yang sadar akan kondisi dirinya yang lemah dan juga aspek spiritualitas kehidupannya. Orang ini matang. Cuma katanya Al-Pod, orientasinya orang beragama itu dua. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ekstrinsik itu orang beragama cuma tujuannya bukan agama. Namanya tujuannya di luar agama. Misalnya beribadah untuk dilihat orang biar dianggap orang soleh, atau biar dikagumi orang, atau saya tak pindah agama biar bisa menikahi pacarku yang beda agama misalnya. Itu ekstrinsik. Agama dipakai untuk tujuan di luar agama. Jadi agama jadi bungkusnya kepentingan, jadi alatnya kepentingan. Yang kedua, orientasi intrinsik. Kalau intrinsik itu agama untuk agama. Kadang-kadang kita menyebutnya ikhlas. Kenapa sholat? Ya diperintah Allah. Semuanya lillahi ta'ala. Kenapa melakukan ini, melakukan itu, perintahnya agama lillahi ta'ala. Kalau hari ini populer istilah politisasi agama, berarti agama dipakai untuk kepentingan politik, itu orientasi beragama yang ekstrinsik. Jadi orientasi keluar. Tapi ada juga orang yang memang ingin menjalankan agama, orientasinya ke dalam, tidak peduli komentarnya orang di luar apa, tapi dia komitmen menjalankan agama. Kalau pakai bahasa lebih mudah mungkin intrinsik itu orang yang menghidupkan agama, ekstrinsik itu orang yang memakai agama untuk hidup. Jadi dua hal yang berbeda. Hidupkanlah agama. Kalau kamu menghidupkan agama, orientasimu berarti orientasi intrinsik. Atau orang yang nyari hidup dari agama. Jadi agama dipakai untuk kepentingan-kepentingan hidupnya. Itu namanya ekstrinsik. Ini nanti pembahasannya panjang. Dalam hidup seseorang itu bisa dua-duanya ada. Prosesnya bisa bolak-balik. Ada orang yang semula intrinsik tapi kemudian dia dapat manfaat itu untuk hidupnya. Sholatku sih tenang, tapi dengan sholatku tenang, akhirnya batinku stabil sehingga pekerjaanku jadi lancar misalnya. Nah, itu dari intrinsik jadi ekstrinsik. Atau dari ekstrinsik jadi intrinsik. Semula aku menjalankan agama ini, syahadat ini, dalam rangka biar bisa halal nikah sama pacarku yang muslim misalnya. Nah, sekarang masuk agamanya untuk kepentingan tertentu, tapi lama-lama setelah dijalankan dia masuk ke dalam menghayati terus jadi ikhlas. Nah, itu dari ekstrinsik jadi intrinsik. Makanya tidak usah saling gegeran, tidak usah saling malah-malahan, prosesnya bisa berkelanjutan. Bisa saling sambung menyambung. Bisa dalam diri satu orang ada dua-duanya. Kalian beragama kan sering juga begitu. Yo awalnya ikhlas, tapi kalau ada manfaatnya juga tidak apa-apa.
pinginnya ikhlas tapi kok susah, terus ada pamrihnya, tidak apa-apa. Diawali pamrih-pamrih, tapi yang penting nanti lama-lama juga ikhlas. Nah itu orientasi beragama. Ini teorinya nanti, teori psikologi agamanya Alport. Hampir semua psikolog nanti ngomong tentang agama, termasuk Freud, termasuk kemarin Jung. Kapan-kapan kita buka sesi psikologi yang agama, kondisi jiwa yang orang beragama. Oke, sekarang kita lihat isu selanjutnya. Alport nulis khusus tentang prejudice. Prejudice itu prasangka. Di prasangka itu orang menilai dulu sebelum ngerti aslinya, itu prejudice. Katanya Alport, manusia hari ini hidupnya banyak diwarnai oleh prejudice. Prasangka. Itu kalimat-kalimat yang saya potong dari bukunya tentang prejudice. Yang pertama dia cerita, there is a story of an Oxford student who once remarked, I despise all Americans but have never met one I didn't like. Jadi katanya Alport, satu ketika saya pernah ketemu seorang mahasiswa Oxford yang bilang, aku benci semua orang Amerika, tapi aku tidak pernah ketemu orang Amerika sebenarnya. Ini prejudice namanya. Kamu tidak pernah ketemu orangnya, tidak pernah kontak dengan mereka, tapi kamu sudah benci duluan. Ini namanya prasangka atau prejudice. Ini sering jadi sumber masalah di dunia ini. Pokoknya orang Amerika mesti jelek. Pokoknya orang ini mesti kasar. Pokoknya orang itu mesti rusak. Pokoknya kalau orang Arab itu mesti begini. Pokoknya kalau orang Cina itu mesti begini. Itu namanya prejudice. Ini sumber masalah. Bahkan itu kan mahasiswa Oxford lagi bisa punya sikap begitu. Membenci tapi sebenarnya dia tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal dengan yang dibenci. Itu namanya prasangka. Jalan keluarnya gimana? Ya disadari saja bahwa kita kadang-kadang punya prejudice. People who are aware of and ashamed of their prejudice are well on the road to eliminating them. Jadi orang-orang yang sadar bahwa dia punya prejudice atau malu bahwa dia punya prejudice, itu dia berada di jalur yang benar untuk membersihkan prejudice. Kita sama-sama manusianya, sama-sama di kelompok kita ada yang baik, ada yang jelek. Di kelompok yang kita benci ada yang jelek, tapi pasti ada juga yang baik. Kayak teorinya Alport tadi kan, manusia tidak bisa diseragamkan, setiap pribadi unik. Mungkin kamu tidak suka sama orang tertentu dari kelompok tertentu, tapi mungkin yang tidak suka orangnya itu, orang lain mungkin kamu suka. Karena dia punya kebaikan-kebaikan, jadi jangan digeneralisir. Terus kadang-kadang juga kita punya prejudice itu bukan karena kita benci ke kelompok yang sana, tapi kita terlalu nyaman dengan kelompok kita. Nah, ini analisisnya Alport. Jadi kadang-kadang bukan karena kita punya kelas prejudice, kita tidak suka dengan kelas tertentu, tapi karena kita terlalu nyaman dan terlalu kerasan dengan kelas kita sendiri. Jadi itu kalimatnya. And normally there are plenty of people of our own class or race or religion to play, to live, to eat with, and to marry. Jadi kita ini terlalu terikat, terlalu mengakar, terlalu kerasan di kelompok kita, sehingga kita nganggap bahwa satu-satunya yang baik, benar, dan cocok adalah kelompok kita. Sehingga kelompok lain pasti kebalikannya. Tidak baik, tidak benar, dan tidak cocok untuk kita. Padahal kita belum membaca apa-apa tentang mereka. Ini juga jenis prejudice, cuma awalnya sebenarnya bukan karena kebencian pada mereka, tapi kita terlalu kerasan di kelompok kita. Kita terlalu merasa benar di kita.
Sehingga kita tanpa harus membaca mereka, terus kita simpulkan saja bahwa yang baik di kita berarti yang di mereka jelek. Nah, ini jenis prejudice juga. Oke, hati-hati katanya Alport, many studies, banyak kajian menemukan bahwa ada hubungan dekat antara prejudice dan patriotisme dalam tanda petik. Jadi orang itu kalau sudah masuk isme itu kan biasanya sudah terkotak. Kenapa katanya? Extreme bigots are almost always super patriot. Jadi bigot itu ya kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok keras yang ekstrim itu biasanya super patriot. Sangat militan kalau pakai bahasamu. Dari mana militansi itu dibangun? Dari prejudice. Dari prasangka-prasangka. Jadi dari anggapan-anggapan negatif pada yang mereka anggap musuh. Jadi maka ada hubungan dekat antara prejudice dan patriotisme. Ini perlu dibahas luas dan mendalam. Pandangannya Alport tentang prejudice ini. Dia nulis satu buku khusus tentang itu. Hari ini kita hidup di tengah prasangka-prasangka. Wadahnya kita sebut hoax. Yang itu kan tiap hari beredar di mana-mana. Dari mana hoax itu mendapatkan kekuatan? Dari prasangka. Kenapa kok hoax dari kubu musuhmu selalu kamu anggap salah, sementara yang dari kubumu selalu kamu anggap benar? Karena isi kepalamu isinya prasangka-prasangka bahwa musuhmu selalu salah dan jelek dan kelompokmu selalu baik dan benar. Itulah yang hari ini lestari. Hari ini hidup di mana-mana. Kenapa kok susah sekali? Padahal postingan sudah banyak, nasihat sudah banyak, tips dan trik sudah banyak mengatasi hoax. Yang pertama, ceklah sumber aslinya. Yang sampai macam-macam itu teori banyak. Kok tidak sukses semua? Kenapa? Karena isi kepala kita sebenarnya tidak penting tekniknya. Yang penting apa? Prejudice-nya. Selama prejudice ini belum hilang, ya tetap hoax itu akan hidup. Meskipun bohong, tapi kalau tentang kelompok mereka dan itu jelek, kamu anggap percaya, kamu anggap baik. Itu loh. Jadi itu yang masalah kita hari ini. Ternyata akarnya ada di prasangka-prasangka negatif yang ada di kepala kita tentang kelompok lain dan prasangka pasti baiknya kelompok kita. Sehingga berita bohong seperti apapun kalau mendukung prasangka ini kita ikuti. Itulah sebenarnya penyakit kita hari ini. Meskipun di mana-mana orang sekarang sudah ngasih caranya biar tidak tertipu hoax. Tidak masalah ada hoax Pak, yang penting ngomong jelek tentang sana bagi saya sah-sah saja. Itu karena kepalamu sudah penuh dengan prasangka. Maka pelan-pelan mulai sekarang ayo latihan membersihkan diri dari prasangka. Kalau memang belum paham tentang kelompok tertentu, bilang saja belum paham. Karena belum paham maka belum punya hak untuk menghakimi dan mengevaluasi. Kan itu lebih enak. Kalau semua orang punya kesadaran ini, nanti situasi mungkin nggak terlalu panas seperti hari ini. Kamu nggak usah ikut-ikutan nambah masalah. Masalah kita sudah banyak kan gitu. Oke, rumusnya nanti dibaca di bukunya Alport tentang prejudice. Tapi jangan terlalu sumpek juga. Hidup ini perlu tertawa. Makanya Alport dikenal juga punya konsep-konsep teori tentang humor. Tertawa. Katanya Alport, so many things in life, banyak sekali keruwetan, kekacauan dalam hidup kita yang ultimately hopeless. Kalau dipikir-pikir, tidak ada jalan keluarnya. Gimana yang ngatasi
kerumitan hidup ini, kekacauan hidup ini. Kalau kita mikir sendiri rasanya susah jalan keluarnya. Presidennya siapa saja, apa ya jaminan. Itu kan kamu mikir, bingung nasib kita nanti gimana. Katanya Alport, that we have no appropriate sword other than laughter. Dan sebenarnya kita tahu bahwa kita tidak punya senjata apapun untuk menyelesaikannya selain tertawa. Jadi tertawalah, bahagialah, gembiralah, tidak masalah. Memang ada masalah, memang ada kerumitan, memang ada keruwetan hidup kita ini, tapi masih sangat banyak hal untuk digembirakan. Jadi gembiralah. Jangan lihat bagian sumpeknya saja. Atau seandainya kalian lihat bagian sumpeknya saja, ketawakanlah. Apa bahasa Indonesianya ketawakanlah itu? Ketawailah. Jadi tertawakan dirimu yang begitu lemahnya dirimu, tidak bisa menyelesaikan masalah. Begitu konyolnya dirimu oleh hal-hal kecil saja, kamu bisa tawuran. Begitu lucunya dirimu yang rame untuk hal-hal yang tidak substansial. Kalau kamu sudah bisa tertawa atas masalahmu, itu masalahnya sudah hilang separuh. Oh, itu rumus dari Alport. Jadi, kamu sekarang ayo ketawa bareng-bareng. Oke. Ya kan? Betapa lucunya dirimu, wong tidak ada yang lucu disuruh ketawa, ya ketawa saja. Jadi, kan lebih enak kalau kita tertawa. Katanya Alport, neurotik, orang sakit jiwa, who learn to love at himself, yang berusaha belajar untuk bisa menertawakan dirinya, maybe on the way to self-management. Mungkin dia sedang ada di jalan menuju kesembuhan, perhaps to cure. Tertawakan dirimu. Orang-orang yang agak neurotik, agak sakit jiwa, itu kan kalau dia bisa menertawakan dirinya, itu kemungkinan dia mau sembuh. Menertawakan dirinya itu, aku ini kok gila banget ya, itu kan orang mau sembuh. Orang gila itu tidak tahu kalau dirinya gila. Jadi kalau kamu merasa, jangan-jangan saya gila ini Pak, percayalah kamu sedang sembuh. Tapi kalau kamu tidak yakin, saya ini waras kok Pak, sewaras-warasnya, itu mewatiri malahan. Karena orang tidak waras itu merasa dirinya waras. Kalau dia merasa gila, itu mungkin tidak masuk ke rumah sakit jiwa. Dia sadar tentang dirinya. Orang gila itu kan tidak sadar tentang kegilaannya. Maka kalau kamu masih bisa menertawakan dirimu, itu kemungkinan besar kamu masih waras. Tapi kalau kamu ngamuk terus, isinya marah-marah terus isinya, yang lain tidak waras semua kecuali aku, jangan-jangan sebaliknya. Kamu sendiri yang sedang tidak waras. Maka ada rumus dari Alport, tertawalah. Hidup ini terlalu singkat untuk dibikin sumpek. Nikmatilah hidupmu. Kalau bahasa agama, sangat banyak hal yang bisa kamu syukuri. Mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Termasuk yang kamu sadari atau yang tidak kamu sadari. Kamu masih bisa pakai baju, kamu masih bisa makan, kamu masih bisa bernafas. Itu kan hal kecil, tidak penting. Tapi perlu juga kamu syukuri. Karena mungkin banyak orang yang tidak punya kualitas, tidak punya kesempatan, tidak punya fasilitas seperti yang kamu nikmati sekarang. Orang sumpek itu orang yang tidak bisa bersyukur. Isinya mengeluh terus dalam hidup. Oke, jadi rumus masukan dari Alport adalah tertawalah. Nah, untuk bisa, kalau kamu sedang sumpek, batinmu gelisah, kemudian kamu butuh sembuh, butuh pengobatan, katanya Alport ada dua. Antara lain yang bisa menyembuhkan kita, love receive and love given. Jadi bilang anunya,
Katanya Alport, love received and love given comprise the best form of therapy. Nggak apa-apa, didengerin aja. Jadi cinta yang diberikan atau cinta yang diterima adalah pengobat yang mujarab untuk kegalauan hidupmu. Jadi kamu mendapatkan cinta atau memberikan cinta. Kalau kamu merasa, Pak, tidak ada yang cinta saya, Pak, saya bolak-balik nembak, tidak ada yang terima misalnya. Loh, tidak apa-apa, kamu masih bisa memberikan cinta. Memberikan cinta itu membahagiakan. Nah, ya. Jadi love given, kamu kan selalu mengejar mendapatkan cinta. Tidak, memberikan cinta juga membahagiakan. Kamu bisa mencintai, itu membahagiakan. Banyak orang yang membenci. Membenci itu kan menyakitkan. Kenapa? Gejalanya sama, berpikir terus tentang orang lain di luar diri. Cuma kalau relasinya ini namanya benci, sama-sama terbayang-bayang terus di pikiran, tapi isinya capek terus, marah-marah terus, sumpek terus. Kalau cinta, terbayang-bayang terus, tapi isinya ingin berbuat baik terus, ingin menunjukkan kebaikan terus. Maka usahakan relasimu itu relasi cinta. Ketika kamu cinta, kamu selalu ingin kebaikan untuk yang kamu cintai. Kebalikannya benci. Capeknya sama. Orang benci itu kan juga terbayang terus sama yang dibenci, terus ingin gimana caranya menjatuhkan, mengalahkan, meruntuhkan yang dibenci. Sementara orang yang jatuh cinta, kebalikannya, gimana caranya yang dicintai jadi baik, jadi senang, jadi bahagia. Maka cinta adalah obat bagi jiwamu. Apakah itu memberikan cinta atau mendapatkan cinta dari orang lain? Ya, mendapatkan cinta itu tidak cuma harus dari pacar, dari orang tuamu, dari temanmu, dari sahabatmu. Kan menyenangkan mendapatkan cinta dari yang di luar dirimu. Jadi rumusnya obat jiwa itu tadi. Terus Alport menasehati kita, harus didengarkan saja, dianggap kayak rekaman. Hidup kita, kenapa kok kita susah mencintai hari ini? Karena kita banyak menghabiskan waktu kita ingin orang lain memahami kita seperti yang kita inginkan. Ingin orang lain seperti keinginan kita, itu yang sering membuat hidup kita gelisah. Jadi much of our life is spent wishing others understood us better than they do. Yang ada di pikiran kita waktu ketemu orang lain itu adalah maumu yang kamu inginkan atas orang lain. Itu yang membuat kamu gelisah terus dan kecewa terus. Karena kamu mengukur orang lain sesuai ukuranmu. Kamu ingin anakmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin temanmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin dosenmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin orang tuamu sesuai yang kamu inginkan. Itu yang membuat hidupmu susah tertawa. Kenapa? Karena keinginanmu pasti tidak sama persis dengan keinginan mereka. Kamu tidak bisa tenang hidupmu kalau patokannya ini. Itulah. Jadi jangan terpatok di situ. Biarlah orang lain dengan keunikannya, kamu punya keunikan sendiri. Jadi jangan menginginkan orang lain sebagaimana yang kamu inginkan. Meminta boleh, menasihati boleh, tapi mengidealkan orang seperti idealmu, itu nanti kamu tidak bisa hidup, mereka juga tidak bisa hidup. Kamu dilanda kekecewaan. Kalau kamu punya kuasa, kamu akan memaksa mereka sesuai keinginanmu. Ini yang sering jadi masalah. Yo, contohnya nggak sulit-sulit, ngaji ini saja. Itu kan kalian ingin saya kayak gimana, aku juga pingin kamu kayak gimana. Ini kalau kita kuat-kuatan di situ, ngaji ini bisa bubar.
Kamu misalnya pengen, saya itu Pak inginnya tema ngaji itu yang ini sesuai versimu. Nanti yang lain juga punya keinginan, jangan tema itu Pak. Kalau saya Pak, tema penting itu ini. Lu nek tak turuti kabeh sisi cindak sido ngaji. Jadi kamu ingin saya sesuai versimu dan nanti kamu kecewa. Begitu tak angkat tema ini, yang satu ini aja yang puas, yang sini kecewa, situ kecewa, situ kecewa. Jadi kalau kita saling mengontrol orang lain, saling menginginkan orang lain sesuai versi kita, pada akhirnya hidup kita tidak akan tenang, kita akan galau terus, sumpek terus. Karena kita ngukur orang lain dengan ukuran kita. Jadi itu, kalau tadi relasi cinta, kalau sekarang tolong biarkan orang dengan versinya. Jangan memahami orang dengan versimu. Terus ada kalimat lagi yang saya bawa tentang open mind. Katanya Alpot, kita kan sering diceramai oleh ustadz-ustadzmu, gurumu, dosenmu menyuruh kita open mind, berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka itu berarti menerima hal-hal baru. Dan ini dianggap kebaikan. Katanya Alpot, iya, secara ideal berpikiran terbuka itu bagus. Tapi dalam prakteknya kelihatannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Berpikiran terbuka itu berarti kan kita menerima wawasan yang baru sehingga wawasan yang lama disingkirkan. Padahal katanya Alpot, prosesnya tidak begitu. Berpikiran terbuka itu prosesnya tidak sesederhana kelihatannya. Berpikiran terbuka itu selalu dalam bentuk konflik. Kenapa? Karena kalau ada yang baru, kita memahaminya kan pasti dengan kacamata yang lama. Kalau tidak pakai kacamata, Pak, tidak bisa. Hidup kita itu selalu punya cara berpikir, cara pandang, punya perspektif yang lama. Sehingga ketika ada yang baru masuk, itu kan tidak serta-merta kita telan, tapi selalu kita lihat dengan kacamata lama yang kita miliki. Itulah gunanya masa lalu sebenarnya. Jadi berpikiran terbuka itu bukan kok membuang yang lama kemudian tiba-tiba mengambil yang baru, tapi sebenarnya mengadaptasi yang baru dengan kacamata lama. Makanya ada adagium yang terkenal, al-muhafadzoh alal qadim wal akhdhu bil jadid. Ini kalau bahasa Arabnya kalimatnya Alpot mungkin begitu. Jadi kamu kan tidak pernah tanya, opo ndak tabrakan Pak? Yang lama dijaga, yang baru diambil. Ini kan kalau urusannya sama kan bisa saling menggusur. Tapi katanya Alpot tidak begitu sebenarnya prosesnya. Jadi prosesnya itu yang baru masuk, tapi yang baru ini pasti kita pahami dengan kacamata lama, sehingga nanti terjadi adaptasi. Pada akhirnya yang baru dan yang lama saling lebur, lahir sesuatu yang beda, yang baru. Nah, ini salah satu pandangannya Alpot. Oke, terakhir ada kalimat, life is too short so we must generalize. Hidup ini pendek, tidak usah berpikir terlalu detail, menghabiskan waktu, generalisirlah. Kita memang generalisasi itu kadang-kadang tidak bertanggung jawab karena melihat beberapa menyimpulkan semua, tapi kalau kita tidak mengeneralisir, kita tidak bisa hidup. Ya pasti ada generalisasi. Ada pengecualian pasti iya, tapi kan kita harus mengambil prinsip-prinsip umum. Jadi rumusnya itu begitu. Ini maksudnya apa? Tadi kan kita punya filosofi hidup, punya pandangan hidup, punya persepsi-persepsi tentang kehidupan. Sifatnya kan pasti generalisasi, tidak apa-apa.
Prinsipmu itu mungkin untuk kasus tertentu tidak cocok, tidak apa-apa. Karena kalau kamu tidak mengeneralisasi, kamu nyari prinsip yang cocok untuk semua hal, tidak bisa, tidak mungkin. Tidak apa-apa kamu simplifikasi, generalisasi. Yang penting Pak, mulai semester 1 sampai semester akhir nanti lulus, saya jangan sampai punya pacar. Itu kan prinsip. Mungkin tidak cocok dengan situasi tertentu, tapi kamu harus punya ini. Ini kan kamu mengeneralisasi masalah, mensimplifikasi masalah. Tapi ya kita butuh itu. Kalau kamu ingin detail, punya prinsip yang cocok untuk semua hal, mungkin tidak ketemu. Hidup ini selalu ada pengecualian-pengecualian dan dinamika-dinamika. Dinamika itu yang kadang-kadang membuatmu harus melanggar generalisasi tadi. Tapi ya tetap kamu harus punya generalisasi. Pemikiran-pemikiran umum. Karena kalau tidak, ya kamu susah jalan. Nyali prinsip paling sempurna, paling bagus untuk dipegangi, tidak akan ketemu. Selalu ada kelemahannya. Maka ambil satu yang menurutmu paling relevan, terus jalankanlah. Kalau nanti ada kekeliruannya, ya revisilah, tidak masalah. Hidupnya yang luas, yang lentur. Dan itu perintahnya agama. Kalau kalian baca Quran, juz 15, kata-kata paling tengah itu kan kita diperintahkan untuk lentur. Wal yatalattaf. Lenturlah. Kalau kamu kaku, kamu akan mudah patah. Kalau kamu terlalu lunak, kamu akan mudah hancur. Maka lenturlah. Lentur itu lihat, cuma bisa berubah sesuai situasi, tapi kamu tidak patah. Jadi kita harus, kalau bahasanya Sunan Kalijogo, ngeli ning ora keli. Jadi mengikuti arus tapi tidak hanyut. Mengikuti arus itu kan kita sadar terus mengikuti arus. Aktif sifatnya dalam kesadaran. Kalau hanyut itu kamu mengalir tapi tidak sadar. Maka hidupmu harus mengikuti arus, tidak apa-apa. Sekarang zaman apa, yuk diikuti, tapi secara sadar. Sehingga kita bisa tahu yang tidak cocok dibuang, yang cocok dijalankan. Tapi jangan hanyut. Kalau hanyut nanti air masuk semua. Perutmu kembung dan kamu bisa tewas. Jadi ikutilah arus tapi jangan hanyut. Life is too short, so we must generalize. Oke? Saya kira itu materi hari ini. Ya ndak apa-apa kayak kayak dengerin rekaman ya. Karena slide-nya baru error. Ya ini yang tadi disebut dinamika hidup itu ya ada ininya segala. Tidak selalu cocok sama keinginanmu. Ya, dunia tidak berputar sesuai keinginanmu. Dia ada rumus-rumusnya sendiri. Hikmahnya apa? Kamu kejar sendiri. Kenapa kok malam ini slide-nya mati? Pasti ada rahasianya. Ya. Oke, saya akhiri sekian. Minggu depan kita ketemu Abraham Maslow. Ya, terkenal sekali. Insya Allah ya, kita ketemu minggu depan di tokoh psikolog yang membaca tentang kepribadian. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.